Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 80 dan ayat 81 dari surat Al-A'raf. Adapun terjemahan dari surat Al-A'raf ayat 80 adalah sebagai berikut. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?" Selanjutnya terjemahan ayat 81 surat Al-A'raf sebagai berikut, artinya, "Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas." Terkait dengan ayat di atas, yaitu ayat 80 dan 81 surat Al-A'raf, Allah Ta'ala berfirman, dan maksudnya di awal kalimat, yaitu pada ayat 80 surat Al-A'raf, itu maksudnya sesungguhnya telah diutus Lut, yaitu pada ayat 80 surat Al-A'raf, atau takdirnya adalah, dan ingatlah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?" Ini ada terjemahan ayat 80 surat Al-A'raf. Di sini maksudnya adalah Lut alaihi salam itu adalah putra Harun bin Azar, dan dia adalah keponakan Nabi Ibrahim Khalilullah wassalam alaihi salam. Dia telah beriman kepada Ibrahim alaihissalam dan berhijrah bersamanya menuju negeri Syam. Lalu Allah Ta'ala mengutusnya ke penduduk Sodom dan penduduk yang ada di sekitarnya. Dia menyeru mereka kepada Allah Azza wa Jalla, memerintahkan kepada mereka dengan perkara yang ma'ruf dan melarang mereka dari perbuatan-perbuatan dosa, perkara-perkara haram, dan perbuatan-perbuatan fahisyah yang mereka ada-adakan dan selalu mereka lakukan, dan itu belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari anak Adam juga selain mereka, yaitu melakukan homoseksual. Itu adalah perbuatan yang belum pernah diketahui dan didapatkan oleh manusia. Juga tidak pernah terbayang di benak-benak mereka sampai hal itu dikerjakan oleh penduduk Sodom. Semoga Allah melaknati mereka. Terkait dengan hal ini, Amr bin Dinar rahimahullah berkata, firman Allah Ta'ala, yaitu pada kalimat pada ayat 80 surat Al-A'raf, yang artinya, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Maksudnya adalah di sini Amr bin Dinar berkata, tidak ada seorang lelaki yang menyetubuhi lelaki lain sampai datangnya kaum Nabi Lut. Sedangkan Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah dan pendiri Masjid Jami dan Masjid rahimahullah, berkata, seandainya Allah Azza wa Jalla tidak mengabarkan kepada kita tentang berita kaum Nabi Lut alaihi salam, niscaya aku tidak akan menyangka bahwa ada lelaki yang menyetubuhi lelaki lain. Oleh karena itu, Nabi Lut alaihi salam berkata kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan." Ini adalah ayat terjemahan ayat 80-81 surat Al-A'raf. Maksudnya di sini adalah kalian berpaling dari kaum wanita dan apa yang telah Rabb kalian ciptakan untuk kalian dari mereka. Lalu kalian beralih kepada kaum lelaki. Perbuatan tersebut merupakan israf atau sikap yang berlebihan dan kebodohan dari diri kalian sendiri. Karena perbuatan itu
sama dengan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oleh karena itu Nabi Lut alaihissalam berkata kepada mereka di dalam ayat lain, yaitu pada surat Al-Hijr ayat 71, yang artinya dia, Lut, berkata, mereka itulah putri-putriku, putri-putri negeriku, nikahilah mereka dengan mereka jika kamu hendak berbuat. Di mana Nabi Lut alaihissalam membimbing mereka untuk mengawini putri-putrinya. Akan tetapi mereka merasa keberatan dan beralasan kepada Nabi Lut alaihissalam bahwa mereka tidak menginginkan putri-putrinya. Di sini terdapat firman Allah yang terkait dengan hal tersebut, yaitu dalam surat Hud ayat 79, yang artinya mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan atau syahwat terhadap putri-putrimu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.